jangan cepat-cepat menilai orang salah, karena boleh jadi orang lain berpendapat ada dalil-dalilnya. Sehingga kalau sama-sama punya dasar beda, ya berlapang dada. Judulnya ikhtilaf pada masa Nabi. Apakah di masa Rasulullah itu ikhtilaf sudah ada? Boleh jadi ada orang berpikir enggak ada ikhtilaf zaman Nabi. Kenapa? Semua permasalahan sumbernya dari Nabi. Ada pertanyaan langsung ke Nabi, selesai. Tapi pemahaman seperti itu perlu diluruskan. Apa sebab? Ikhtilaf itu sesungguhnya sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi kalau hari ini orang tak mau dia beda pendapat dalam masalah furu, cabang agama, harus satu pendapat. Jangankan di masa kita, di masa Nabi pun sebenarnya ikhtilaf itu sudah ada. Jadi kita tidak bisa menghindar dari ikhtilaf. Beda pendapat itu biasa. Dalam khazanah keilmuan Islam, bahwa ada fikih perbandingan mazhab, baik mazhab itu mazhab yang mu'tamad. Mazhab yang mu'tamad itu 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maupun mazhab yang tidak mu'tamad. Ya dulu mazhabnya ada mazhab banyak sekali, mazhab dulu, zaman dulu, mazhab Ats-Tsauri, mazhab Lais, Daud Al-Laisi, mazhab Al-Auza'i, mazhab Zahiri. Jadi banyak mazhab-mazhab itu dulu, tetapi karena tidak dikembangkan oleh murid-muridnya, maka mazhab itu yang diakui sebagai representasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hari ini dalam bab mazhab fikih, maka tidak bisa kita menghindar dari ulama atau pemahaman 4 mazhab itu, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah, yang disebutkan nama tokoh-tokohnya An-Nu'man, Abu Hanifah An-Nu'man, yang dikenal dengan Imam Hanafi. Kemudian Malik bin Anas, yang dikenal dengan Imam Malik. Kemudian Muhammad bin Idris, yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Dan satu lagi yang keempat, Ahmad bin Hanbal, yang kita mengenalnya dengan Imam Hambali. Ini kabelnya nggak ada belum? Oh, masih dijemput. Ya. Nah, apa buktinya bahwa di masa Rasulullah itu ada perbedaan pendapat? Apakah perbedaan pendapat di masa Rasulullah itu benar-benar ada? Dan buktinya apa? Sebenarnya kalau kita merujuk ke hadis-hadis Nabi, tidak sedikit hadis menjelaskan tentang perbedaan pendapat atau permasalahan yang dihadapkan kepada Nabi, dan itu berkaitan dengan perbedaan pendapat sahabat yang diakui dalam Islam. Nabi yang membenarkan bahwa perbedaan itu ada. Seperti misalnya hadis tentang tayammum. Itu ada dua sahabat yang melakukan perjalanan safar dia. Kemudian dalam perjalanan itu masuk waktu sholat. Nah, masuk waktu sholat, lalu dia tayamum karena tak jumpa air. Ikhtilaf tentang tayammum. 2 orang melakukan perjalanan, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sampai di perjalanan itu masuk waktu sholat, bertayamumlah sahabat ini. Setelah tayamum langsung sholat. Tapi mereka masih melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai
di sebuah tempat baru menemukan air, padahal waktu sholatnya masih ada. Apakah sholat ini diulang lagi dengan cara berwuduk dulu lalu sholat, atau sudah gugur kewajibannya karena tadi sholat dengan cara tayamum? Berbedalah pendapat dua sahabat ini, sampai akhirnya satu lagi sholat dua kali, tayamum sholat, wuduk sholat. Yang satu lagi mencukupkan diri dengan sholat hanya melewati tayamum saja tanpa berwuduk, walaupun air dah ada di hadapan dia, tak mau dia sholat lagi. Ketika dihadapkan peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Wa qala alladzi lam yu'in, kepada sahabat yang salatnya cuma sekali, Nabi mengatakan, asabtas sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnah, engkau sudah melakukan perbuatan yang sesuai dengan sunnah. Kalau sudah tayamum salat sudah selesai itu. Tapi apa kata Nabi kepada orang yang salat dua kali? Kata Nabi, lakal ajru marrataini, engkau dapat dua pahala. Yang salat cuma sekali dibenarkan Nabi, yang salat dua kali dibenarkan Nabi. Tidak ada yang salah. Jadi kalau perbedaan pendapat itu selalu kita hukum saya benar, yang lain salah, sedangkan Nabi melihat permasalahan ikhtilaf seperti ini, Nabi mengatakan ini betul juga, selagi masih dalam koridor syariat. Tapi kalau bertentangan, ya satu minum kopi, satu khamar, itu jelas itu jelas haramnya. Ini kalau satu salat dengan tayamum, satu lagi salat tayamum juga, kemudian wuduk juga, sama-sama salat. Cuma yang satu ini salatnya sekali. Kedua-duanya dibenarkan Nabi. Apa maknanya? Bahwa ikhtilaf sudah ada di hadapan Nabi langsung. Jadi kalau ada orang mengatakan di zaman Nabi tak ada perbedaan pendapat, ini kisah ini menunjukkan ada perbedaan pendapat di tengah sahabat, dilaporkan kepada Nabi, Nabi tidak mencelanya. Kalau kita melihat dari sudut pandang hadis ini, berarti kita bisa ngambil pelajaran. Jangan cepat-cepat menilai orang salah, karena boleh jadi orang lain berpendapat ada dalil-dalilnya. Sehingga kalau sama-sama punya dasar beda, ya berlapang dada. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhtilaf pada perang Uhud. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan orang beriman di beberapa tempat untuk berperang, diabadikan oleh Allah. Karena sebelum perang Uhud itu Nabi bermusyawarah dengan sahabat. Nabi mengatakan, kalian wahai pasukan tetap saja bertahan di dalam kota Madinah ini. Tapi sahabat tak setuju. Bisa Nabi bermusyawarah dengan sahabat, sahabat tak setuju dengan pendapat Nabi. Bayangkan betapa sebenarnya Nabi tidak otoriter itu. Enggak apa-apa beda pendapat. Dan pada akhirnya pendapat sahabat itulah yang disetujui. Nabi punya pendapat tapi tak diterima oleh dalam musyawarah. Bahkan Allah menyetujui pendapat sahabat, engkau wahai Muhammad tempatkan mereka di luar kota Madinah, diabadikan dalam ayat ini. Jadi kalau cerita beda pendapat, kalau yang hadis pertama tadi sahabat dengan sahabat beda pendapat, sekarang sahabat dengan Nabi beda pendapat. Jadi kalau ditanya adakah ikhtilaf pada masa Nabi? Ada. Ini dalil kedua disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 121. Kenapa sahabat ni protes? Kenapa tak tunggu aja sami'na wa ata'na di kota Madinah? Kenapa harus jemput? Kami ni pemuda-pemuda Islam yang semangat kami tinggi untuk berjihad ya Rasulullah. Kalau kita menunggu di kota Madinah ini, mana perjuangan kita ya Rasulullah? Tapi kita song-song jemput mereka di perjalanan kita akan bertempur. Semangat mereka yang tak terkendali ini
diabadikan oleh Allah, engkau tempatkan mereka di tempat-tempat khusus di medan perang, bukan di dalam kota Madinah. Nah, itu ayatnya. Berbeda pendapat antara Rasul dengan sahabat, biasa, sudah pernah terjadi.